Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini untuk pelajaran PAI kita bertemu kembali ya. Kita bertemu untuk pertemuan kedua masih dengan materi pokok yang sama, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Sebelumnya kita review kembali ya materi yang sebelumnya, karena dalam menuntut ilmu sangat diutamakan sekali kita untuk mengulang ilmu pelajaran, dikarenakan supaya kita terus mengingat ilmu yang kita dapat ya. Kita ulas kembali materi sebelumnya. Yaitu tentang Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Apa saja pokok bahasan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadalah? Mohon maaf, kandungan ayatnya menjelaskan tentang apa? Yang pertama, melapangkan orang lain untuk duduk bersama dalam satu majelis. Kemudian apalagi? Melapangkan hati atau ikhlas ketika menuntut ilmu, dan kemudian beramal soleh. Jadi 3 poin ini yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ya, yaitu melapangkan orang lain untuk duduk bersama dalam satu majelis, kemudian ikhlas dan beramal soleh. Dan janji Allah ketika kita menerapkan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini adalah Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Masya Allah. Kemudian Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Apa sih kandungannya? Yaitu kita diperintahkan untuk berkarya. Kemudian dengan berkarya ini semoga harapannya ilmu memudahkan urusan kita di dunia. Dan yang terakhir adalah berpikir kritis atau maju. Supaya apa? Supaya tidak sesat. Jadi Masya Allah, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu supaya urusan kita di dunia dimudahkan. Dan supaya kita terus berpikir maju, kita terus berpikir kritis supaya tidak sesat. Karena banyak sekali godaan-godaan yang akan kita dapatkan ketika kita hidup di dunia, terutama godaan dari setan. Dan setan itu pun tergolong jadi 2 jenis ya. Ada setan dari golongan jin, kemudian ada setan dari golongan manusia. Oleh sebab itu tujuan menuntut ilmu itu supaya kita terarahkan ya hidupnya, supaya kita tidak sesat, supaya kita berada di jalan yang benar. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, kemarin ada yang belum paham ya terkait alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Perbedaannya apa sih? Sebelumnya kita bahas dulu ya terkait makna dari syamsiah itu apa. Jadi syamsiah adalah matahari. Lam ta'rif diumpamakan sebagai bintang, sedang huruf-huruf syamsiah diumpamakan sebagai matahari. Matahari memiliki sifat yang kuat dan mampu melebur atau meniadakan sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang tidak akan tampak jika matahari bersinar, sehingga alif lam atau lam ta'rif yang terdapat dalam alif lam syamsiah ini dibaca samar atau suaranya hilang dan masuk ke huruf syamsiah jika bertemu dengan huruf syamsiah. Ini ya, huruf syamsiahnya ini ada 14. Ada to, sa, sod, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi diingat-ingat saja ketika alif lam syamsiah berarti membacanya samar atau suaranya hilang, suara lamnya hilang. Kemudian alif lam qamariyah. Kenapa dinamakan qamariyah? Karena qamariyah berarti bulan. Jadi dapat diumpamakan lam ta'rif sebagai bintang, sedangkan huruf-huruf qamariyah tersebut diumpamakan sebagai bulan. Bulan memiliki sifat yang lembut dan lemah atau tidak meniadakan dan melebur sinar-sinar lainnya. Begitu juga dengan bintang. Sinarnya akan tetap nampak ketika bulan bersinar, sehingga alif lam atau lam ta'rif tidak akan melebur atau dibaca jelas, dan suaranya tidak hilang, masuk ke dalam huruf qamariyah. Jadi diingat-ingat ketika alif lam qamariyah, maka lam ta'rifnya tidak akan melebur atau lam ta'rifnya dibaca jelas. Begitu. Alif lam qamariyah ini hurufnya ada 14 juga, sama dengan syamsiah. Ada hamzah, ba, ghain, kha, dan lain sebagainya. Ya, seperti ini. Contohnya bagaimana?
Contohnya seperti yang kemarin sudah Ustazah jelaskan ya, ini ada huruf-hurufnya seperti ini. Alif lamnya dia itu berharokat sukun ya, lamnya berharokat sukun, alif sama lamnya berharokat sukun. Jadi tidak bisa ketika alifnya berharokat fathah kemudian lamnya berharokat fathah, juga tidak bisa. Keduanya adalah harokatnya sukun seperti yang Ustazah berikan contoh kemarin ya. Semoga bisa diulang kembali untuk alif lam syamsiyah dan komariahnya. Huruf-hurufnya sudah ada di sini. Ketika bertemu dengan huruf ba misalkan, berarti dia komariah. Ketika alif lamnya bertemu dengan za, berarti alif lam syamsiyah. Begitu ya. Kemudian pembahasan kita hari ini adalah tentang hadis menuntut ilmu. Nah, di sini kita akan membahas hukum, keutamaan, dan balasan. Hukum menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan balasan ketika menuntut ilmu. Hadis yang pertama seperti apa? Hadisnya ini tentang kewajiban kita dalam menuntut ilmu, yaitu diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Riwayatnya siapa? Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim ya. Ini baik muslim perempuan ataupun muslim laki-laki. Kalau wajib itu berarti bagaimana hukumnya? Kalau ditinggalkan berarti berdosa ya. Kalau dilaksanakan mendapat pahala. Oleh sebab itu kita jangan malas-malasan ketika menuntut ilmu ya, karena memang di sini sudah tertulis di sini hukumnya wajib, jadi harus semangat gitu ya, nggak boleh malas-malasan. Kemudian selanjutnya ini tentang kewajiban menuntut ilmu, hukumnya. Kemudian keutamaan. Apa keutamaannya? Ini hadisnya ya. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi Masya Allah, ketika kita menuntut ilmu, itu pasti akan dimudahkan jalan kita menuju surga. Surga ini sebenarnya apa? Sebenarnya kampung halaman kita ya nanti ketika di akhirat. Jadi kampung halaman yang kekal bukan di dunia, tetapi di surga. Oleh sebab itu sangat dianjurkan kita untuk terus menuntut ilmu, jangan pernah berhenti ya, walaupun kita nanti usianya sudah tidak muda lagi, tapi jangan berhenti terus menuntut ilmu, karena memang dengan menuntut ilmu sudah pasti Allah mudahkan kita untuk masuk surga, insya Allah. Kemudian yang ketiga apa keutamaannya? Sini hadisnya bisa dilihat ya. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillahi hatta yarji'. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia akan berada di jalan Allah sehingga dia pulang. Hadis riwayat Tirmizi juga. Jadi di sini ketika kita meniatkan diri untuk keluar dari rumah nih untuk mencari ilmu, jadi Allah catat tuh amal kita sedang berada di jalan Allah sehingga kita pulang kembali di rumah. Akan tetapi bagaimana kalau misalkan kita belajarnya di rumah atau daring seperti ini? Insya Allah Allah akan mencatatkan amal kita ya. Sebagaimana bunyi hadis di sini, kita akan berada di jalan Allah. Berarti kalau misalkan di rumah bagaimana? Ya sampai belajarnya selesai di rumah, kita akan dicatat berada di jalan Allah sehingga kita selesai belajar gitu ya kalau di rumah. Karena posisinya kita belajarnya saat ini online atau daring gitu. Insya Allah sama pahalanya. Insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Begitu ya anak-anak.
Kemudian yang terakhir, contoh perilaku semangat menuntut ilmu ini seperti apa? Di sini Ustazah mengambil garis besarnya saja, silahkan nanti kalian cari sendiri, ada banyak sekali contoh perilaku seseorang yang semangat menuntut ilmu. Yang pertama apa? Rajin membaca, ya, rajin membaca, seperti Quran surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seperti firman Allah untuk Nabi Muhammad ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu tentang membaca Iqra. Kemudian yang kedua apa? Berani bertanya kepada yang lebih paham ilmu. Jadi nggak boleh malu-malu ketika pembelajaran di sekolah juga. Ketika tidak paham boleh ditanyakan ke gurunya ya. Jangan merasa minder atau malu sama teman-teman yang nggak enak, nggak boleh begitu ya. Beranikan diri untuk bertanya. Kemudian yang ketiga apa? Rajin berlatih. Ini salah satunya juga mengulang materi juga bisa rajin berlatih seperti ini. Kemudian yang keempat apa? Berpikir kreatif. Ya, jadi seperti yang dikatakan dalam Quran surat Ar-Rahman tadi, kita dianjurkan untuk kreatif ya. Kreatif ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, contohnya membuat kerajinan, kemudian memanfaatkan barang-barang bekas untuk kita kreasikan supaya menjadi barang yang bisa digunakan kembali, seperti itu ya. Kemudian rajin mencatat ilmu yang didapat. Jadi kalau misalkan kita dapat pelajaran itu, alangkah lebih baiknya dicatat supaya tidak hilang. Kalau misalkan nanti nggak dicatat, manusia kan pasti sering lupa ya. Kalau misalkan tidak dicatat, nanti akan lupa dengan materi yang sudah didapat. Ya, kurang lebih ada 5, yaitu rajin membaca, berani bertanya, rajin berlatih, berpikir kreatif, dan rajin mencatat ilmu yang didapat. Ini secara garis besar saja Ustazah berikan contoh perilaku semangat dalam menuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa ketika kita meniatkan diri untuk menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan ya nak ya, ketika kita belajar walaupun tidak bisa bertemu dengan teman-temannya di sekolah, harapannya tetap semangat ya meskipun kita belajarnya daring. Cukup dari Ustazah Maida. Ketika ada pertanyaan, nih poin kedua nih ya, berani bertanya kepada yang lebih paham ilmu. Silakan nanti ditanyakan di grup WhatsApp ya setelah ini. Cukup dari Ustazah Maida. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.